Fitur kamera bernama OpenGate lagi panas banget di sosial media dan industri kamera secara general. Karena menurut kebanyakan orang, ini adalah fitur wajib yang dimiliki sebuah kamera. Tapi gue pengen ngulikin lebih dalam tentang fitur-fitur kamera lain untuk menentukan apakah menurut gue mereka adalah overrated atau underrated feature. This is Josh and let's break it down. Hari ini gue akan kategoriin fitur-fitur ini ke dalam dua kategori, yaitu basic sama advanced. Karena menurut gue beberapa fitur memang cocok untuk basic, tapi mungkin beberapa fitur lebih penting untuk advanced photographers ataupun videographers. Dan buat yang kalian nggak tahu, gue adalah professional videographer yang telah memiliki pengalaman kurang lebih 6 tahun di industri ini. Dan sebagai hobi, gue telah bermain di dunia foto kurang lebih 15 tahun. Jadi ya, kita langsung aja mulai. Pertama adalah 4K. Menurut gue ini adalah fitur yang properly rated lah. Gak overrated, gak underrated. Apakah gue bisa hidup cuman syuting 1080p? Bisa sih, tapi nggak preferred gitu ya. Gue akan tetap lebih prefer ada 4K. Dan itu lumayan penting untuk gue sebagai profesional. Tapi untuk the basic use, 4K is nice to have. Tapi gue ngerasa you guys do not need 4K 50 atau 60 fps gitu ya untuk basic atau untuk hobbyist gitu. Karena menurut gue untuk kebanyakan orang 4K 30 is more than enough ketika kalian perlu, ya akan lebih sering shoot di 1080 gitu ya. Jadi apakah ini overrated? Not really. Tapi nggak underrated juga. Ini adalah a properly rated feature. Next, kita ke 60 fps. Apakah 60 fps overrated? Lumayan menurut gue. Karena kadang orang itu manja gitu ya, kayak kita semuanya maunya 60 fps, 60 fps, 60 fps, tapi kayak sedangkan ada momen dimana kita udah tahu kita nggak butuh 60 fps. 60 fps buat apa? Ya supaya basically untuk kebanyakan orang, supaya kita bisa slow footage kita at least 2 kali lebih lambat. Ya jadi kayak 50% speed gitu ya. Tapi kayak misalnya talking head kayak gini, apakah gue perlu shoot ini di 60 fps? Nggak perlu sama sekali lagi, kayak gue nggak akan slow mo footage ini gitu. Karena kan ini adalah talking head gitu ya. Tapi ya kembali lagi menurut gue it's pretty overused. Bahkan gue nggak pakai 60 fps, gue pakai 50 karena ya kita tinggal di Indonesia please. Kalau nggak lampu akan flicker dan sebagainya. Tapi overall gue bisa bilang 60 fps is kinda overrated karena menurut gue banyak orang pakai untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi sebagai profesional apakah 60 fps perlu? Sangat perlu karena apalagi buat dokumentasi, kita nggak tahu kapan kita akan butuh slow-mo, momen apa aja yang akan terjadi begitu cepat atau begitu lambat. It's always nice to have ketika ada slow-mo yang kayak ya udah kalau kepepet kita tinggal di slow aja. Tuh. Next, kita ke FPS yang lebih tinggi lagi, 120 sama 240. Apakah ini overrated atau underrated? Ya lumayan properly rated lah. Gue nggak bisa bilang underrated. It's pretty disappointing kalau misalnya ada kamera yang nggak punya fitur ini. Karena menurut gue ini udah teknologi yang sangat amat lama. XS10 aja di 240 fps. Jadi kayak ya sayang banget kalau misalnya kamera kalian tuh nggak bisa 240 fps ya. Menurut gue itu udah standar. Apalagi kalau kalian profesional gitu. Tapi I would say it's a pretty good feature to have. Karena slow-mo is always fun. Menurut gue untuk basic aja kalau misalnya kalian iseng-iseng pengen nyobain slow-mo tuh seru gitu. Jadi ini lebih menarik menurut gue. Kayak urusan crop factor gitu-gitunya ya untuk profesional tentu kita peduli ya. Kayak kalau 1,2, 1,4 cropnya itu pertimbangan yang besar. Tapi untuk banyak orang general hobi-hobi slow-mo ini lebih seru menurut gue daripada 60 fps. Jadi menurut gue ini lebih condong ke underrated. Next kita ke 10-bit color. 10-bit color ini menurut gue lumayan overrated, bukan karena sebenarnya fiturnya tidak penting, tapi menurut gue karena kebanyakan orang-orang di sosial media tuh kayak ngebilang, kayak mencap kalau lu nggak punya kamera 10-bit, lu nggak bisa syuting gitu, kayak 10-bit bos gitu kan. Tapi kayak menurut gue it's not really important gitu ya, kayak untuk use case seperti ini gitu ya, butuh 10-bit nggak? Sama sekali nggak gitu. Tapi kalau misalnya keadaan di mana kita butuh spektrum warna atau color depth yang jauh lebih luas, ya tentu perlu gitu untuk color grading gitu ya. Tapi overall untuk general use, kembali lagi untuk basic ini menurut gue sangat overrated sih. Kayak kalian nggak butuh 10-bit gitu. Kayak nggak ada 10-bit bukannya kalian nggak bisa syuting, nggak akan bisa ngewarnain video dengan bagus gitu. Kayak gue selama 6 tahun, 3 tahun pertama tuh gue nggak ada 10-bit. Dan gue fine-fine aja bisa bikin karya. Apakah sekarang karya gue upgrade dengan 10-bit? Tentu iya. Tapi untuk general market menurut gue
10-bit ini terlalu banyak dipom-pom kayak seakan-akan tanpa 10-bit nggak bisa syuting gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kok. Next, kita ke IBIS, In Body Image Stabilizer, yaitu basically stabilizer di dalam sensor kita supaya kalau kita handheld tuh nggak goyang. Menurut gue ini underrated karena semua orang akan butuh shoot handheld. IBIS is always an essential. Kayak ya ada sih kayak digital image stabilizer di beberapa kamera yang memang ada. Problemnya soalnya biasa dia nge-crop. It's not really nice kan, kayak focal length kalian berubah, angle wide jadi lebih close up gitu. Ya mungkin close up jadi lebih close up is always nice to have, tapi overall gue ngerasa IBIS is much better untuk pengalaman gue gitu. Dan apalagi lensa kalian ada OIS, Optical Image Stabilizer, it's much better lagi gitu. It's always nice to have gitu, dan penting menurut gue kalau kamera itu harus punya IBIS. Khususnya untuk video ya, karena buat foto sebenarnya kalian masih bisa akalin gitu. Jadi gue akan bilang IBIS adalah underrated. Next kita ada aperture ring. Aperture ring ini buat gue crucial, essential buat gue. Lumayan essential, karena gue sebagai orang yang syutingnya gercep, gue nggak suka banyak lihat layar apalagi kalau settingan. Jadi sebisa mungkin aperture gue udah tahu berapa, gue langsung shoot aja gitu. Dan aperture ring sangat membantu soal itu. Apakah underrated? Gue bisa bilang enggak juga. It's properly rated karena menurut gue kalau kalian punya kamera yang bisa kalian customize dial atau apapun itu, tetap bisa gercep, tapi memang kalian harus lihat layar aja, concernnya adalah itu. Tapi overall gue bisa bilang tetap aperture ring itu kalau kalian bisa punya, tolong punya gitu ya. Tapi untuk the most general use ini nggak terlalu perlu. Jadi gue akan taruh di biasa aja. Next kita ke autofocus. Apakah autofocus overrated? Autofocus sedikit overrated menurut gue. Karena dengan autofocus kita kadang jadi manja ya. Menyalahkan kamera terus menerus karena kayak kok fokusnya nggak dapet. Padahal ya coba aja sendiri gitu pakai manual focus gitu ya. Tapi overall gue bisa bilang autofocus itu sesuatu yang nice to have, tapi kalian harus bisa manual focus. Karena dari pengalaman gue pakai lensa kayak Voigtlander, Bright Instar, itu merek-merek yang melatih gue banget lah. Lensa-lensa itu melatih gue untuk lebih peka terhadap focusing gitu. Overall menurut gue autofocus is kinda overrated, tapi sebenarnya tetap penting sih. Apalagi kalau kalian hobbyist atau beginner, nggak ada autofocus mati juga. Tapi I would recommend having a manual lens kalau misalnya kalian ada budgetnya. Next kita ke internal microphone. Gue nggak bisa bilang ini overrated atau underrated ya. Tapi overall microphone kamera ini diem-diem semakin lama semakin bagus. Kayak entah kenapa gue emang orangnya sangat clip on mic banget. Gue suka banget wireless mic apapun kayak di sini gitu. Jadi sebisa mungkin ya mic-nya ya pakai eksternal gitu. Tapi surprisingly kadang-kadang ada momen-momen aja kayak dokumentasi gitu ya. Nggak ada mic, nggak ada apa-apa, mau nggak mau kita ambil audio yang ada dari kamera kita dan surprisingly bagus gitu ya, pretty good gitu. Apalagi dengan kecanggihan AI kita bisa bagusin lagi, jadi memang menurut gue audio internal mic ini jadinya essential gitu, jadi kinda underrated. Next kita ke subject detection. Subject detection itu sama kayak autofocus ya, menurut gue kayak kinda overrated. Karena menurut gue kalau lu nggak bisa autofocus biasa, itu juga problematik gitu. Kayak lu harus bisa segala jenis yang basic dulu menurut gue untuk lu bisa akhirnya ke subject detection. Karena apakah nice to have? Nice. Apakah untuk banyak orang sebenarnya subject detection itu udah kayak ya udah tinggal shoot aja gitu. Tapi ya again, kalau gue itu kan berharap ketika kalian itu nyoba kamera, ngulikin dis foto and video itu nggak sekedar pekerjaan. Tapi memang kalian pengen bisa punya skill yang lebih dengan menguasai kamera kalian gitu ya. Dan gue bisa bilang kalau kalian konteksnya seperti itu, subject detection is kinda overrated. Karena ya ketika kalian kena langsung kayak amit-amit kalian mau nggak mau harus pakai fokus area, apakah kalian jadi nggak bisa syuting? Itu kan problem ya. Jadi subject detection kalau bisa pakai gitu ya. Tapi sebisa mungkin jangan lupa kalau autofocus area, zone, sebagainya itu juga penting untuk kalian pelajari. Next kita ke format MOV. Gue bisa bilang format MOV itu sangat underrated. Karena entah kenapa semua orang sekarang shootnya masih pakai MP4. Apalagi kalau kalian ngedit video ya khususnya ya.
format MOV ini jauh lebih enak menurut gue. Meskipun storage file kalian kemakan lebih banyak. Gue udah pernah compare kalau gue edit di timeline menggunakan dua kamera, satu kamera pakai MP4, yang satu pakai MOV. Berasa banget kalau efisiensi ngeditnya tuh jadi terhambat gitu. Jadi menurut gue ini an underrated feature dan gue rekomen banget. Kalau kalian profesional, please use MOV. Oke, sekarang kita akan masuk ke beberapa fitur-fitur yang untuk lebih ke advance atau yang udah mulai ke professional videography. Next, kita ada dual native ISO, which is kemampuan biasanya kamera pada umumnya ada native ISO, tapi dual native ISO berarti kalian punya dua ISO yang biasanya native ISO tuh memiliki noise yang paling rendah karena sensitivity sensornya tuh memiliki balance yang paling enak gitu, paling ideal untuk sensornya gitu ya. Dan menurut gue dual native ISO sangat underrated. Gue nggak bisa pungkirin enough kalau dual native ISO tuh fitur yang sangat essential untuk advanced. Apalagi kalau kalian professional videographer gitu ya. Dan menurut gue ya, apalagi kayak sudah jelas kalau dual native ISO kalian spektrumnya semakin jauh, semakin luas ya orang akan semakin menarik gitu menurut gue. Karena kekuatan dari kayak Sony FX3 dan seri-seri yang memiliki sensor tersebut ya memang kuatnya karena dual native ISO itu value yang dia kasih gitu. Jadi yang nggak bisa dipungkirin kalau dual native ISO is a great feature yang underrated. Oke lanjut, full HDMI port. Ini menurut gua juga sangat underrated. Karena banyak kamera-kamera compact itu kayak memberikan banyak fitur, terus dia pangkasnya di HDMI. Dia pakai micro HDMI. Why? Kenapa nggak full HDMI aja sih menurut gua kayak itu fitur yang nice to have banget. Memang nggak essential, tapi kayak kalau kalian mau pasang monitor, mau connect buat presentasi ke TV gitu ya, kayak harus lah menurut gue. Kayak HDMI full port itu kayak essential banget sih. Buat gue at least ya. Karena ya kita sampai detik ini belum bisa pakai Type-C gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah bisa kita switch ke Type-C semua ya, HDMI ini gue bisa bilang overrated, tapi sekarang sangat underrated gitu ya. Feature yang wajib untuk professionals untuk punya. Next, kita ke lock profile. Menurut gue lock profile ini heavily overrated. Karena menurut gue banyak orang tuh mikir kayak, oh apa-apa lock profile. Gue hampir 80% of the time shootnya pakai color profile biasa aja. Karena gue yakin dengan kemampuan kamera gue dan warnanya, kalau gue bisa dapet warna yang bagus. Memang lock profile itu nice untuk kayak ketika kalian kayak komersil khususnya di mana kita akan memiliki color profile yang tertentu di mana lokasi itu tidak bisa memungkinkan untuk kayak, dan color profile juga nggak ada yang cocok gitu ya. Tapi in the general case kayak misalnya gue pakai Fujifilm kan kita udah ada 20 color profile options ya. Gue ngerasa kayak khususnya untuk Fujifilm gue nggak butuh lock profile segitunya gitu ya. Tapi ya tetap lock profile dia ada dan gue tetap pakai gitu. Tapi gue nggak suka the trend dimana kayak oh apa-apa lock gitu, kayak shooting apapun lock, shooting talking head lock gitu, kayak I just feel memperibet sendiri gitu. Kayak karena kalau di post pro aja kita harus bikin banyak aspek, color grading ya kalau bisa disimplify kenapa harus diribet-ribet. Dan apalagi ya banyak orang tuh nggak tahu cara expose lock profile dengan benar gitu. Karena menurut gue kadang jadinya banyakan sih overexpose banget gitu. Banyakan jadi sacrifice detail gitu. Jadi kayak menurut gue if you know how to expose lock properly, lock itu OP gitu, bagus. Tapi kalau lu salah expose locknya, ya jadinya susah gitu belakangan. Highlights lu detailnya hilang semua karena lu overexpose, sensornya tidak bisa menangkap spektrum highlights yang atasnya jadinya gitu. Jadi overall gue bisa bilang lock profile itu ya overrated sih. Karena menurut gue banyak orang tidak menggunakannya dengan seharusnya. Next kita ke yang panas. Open gate. Open gate menurut gue adalah fitur yang sebenarnya nggak overrated sih. Karena menurut gue kamera zaman sekarang sebisa mungkin semuanya harus punya open gate. Tapi kalau fungsi kalian pakai open gate itu cuma untuk cropping begini, menurut gue lumayan overrated sih. Karena kembali lagi, fiturnya harus ada di kamera, gue setuju. Tapi apakah kalian sering pakai gitu realitanya? Enggak kan, enggak selalu gitu. Gue aja punya open gate 6.2K nggak pernah gue pakai gitu, hampir nggak pernah gitu. Tapi untuk use case tertentu seperti anamorphic dan sebagainya, itu menjadi crucial feature menurut gue. Dan maybe jadi lebih underrated gitu.
Tapi overall gue ngerasa kesalahan dari orang-orang yang bilang open gate ini kayak kamera nggak ada open gate, sampah gitu. Gue ngerasa kayak jadinya kayak ya dulu kita nggak ada open gate biasa aja kan kita bisa shoot. Kayak gue ngerasa 4K itu jauh lebih penting gitu daripada 6K open gate. Gak tau udah ada 8K open gate belum? Tapi kayak dia rata-rata kan 6K ya. Jadi kayak I feel it's not a necessity sih gitu. Kayak better kalau emang kalian butuh cropping atau apapun gitu ya let the camera bikinin aja aspek rasio baru gitu. Camera manufacturers bikin aja kayak opsi untuk dari 16:9 bikin ya 4:3 gitu atau apa, di crop sedikit di sini. Jadi orang mikir oh iya, gue gampang nih bisa buat sosmed gitu. Karena menurut gue ya sama aja sih sebenarnya kalau use case lu cuma untuk cropping doang. Atau bahkan ada joke-nya ya, lu mau open gate ya gini aja, mundur, udah selesai. Gitu. Ya menurut gue biasa aja. Apakah kamera wajib punya? Wajib. Gue setuju. Udah relevan soalnya teknologinya. Kalau nggak punya kurang relevan. Tapi apakah gue bisa hidup tanpa open gate? Bisa-bisa banget kok. So no worries. Next, kita ke 6K dan 8K. Nyambung nih. 6K dan 8K lebih overrated lagi menurut gue. Karena zaman banyakan masih pakai 1080p. 4K is a little bonus, nice to have. Lu sacrifice storage dikit, enak buat scaling post pro gitu. Kayak gue aja selalu shoot pakai 4K. Tapi kalau udah 6K, 8K, file size-nya tuh terlalu besar. Sampai titik dimana, apalagi kalau kalian cuma post untuk sosmed, perlu nggak sih? Nggak perlu lah gitu ya. Kecuali di case tertentu, contoh ya, kayak kemarin tuh gue shoot konser. Terus kebetulan gue terlalu jauh. Ya gue pakai 6K akhirnya, supaya gue bisa scaling tanpa mengorbankan ketajaman dari subjek gue gitu. Ya itu untuk use case itu silakan gitu. Tapi untuk banyak shoot overall, general, 6K, 8K overrated. Next, ProRes. ProRes ini sama mirip-mirip buat gue sama OpenGate. Kayak kamera tuh yang profesional, kamera profesional tuh wajib punya menurut gue ProRes. Udah nggak ada gitu. ProRes RAW itu fitur-fitur yang penting. Tapi apakah gue bisa hidup tanpa ProRes? Tetap bisa gitu. Kayak it's not something yang kayak gila banget. Kayaknya di scale production yang high level, ProRes itu wajib. Tapi kalau kalian professional videographer yang masih shoot social media ads, untuk konten brand gitu, kayak gue rasa you don't need ProRes banyakan. I think H265 tuh udah sangat cukup gitu. H264 bahkan masih kepake, tapi gue akan tetap prefer H265 karena 10 bit ya. Karena H264 nggak bisa 10 bit. Kalau H264 bisa 10 bit, gue juga mau gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Jadi anyways, ProRes tuh menurut gue sedikit overrated, slightly underrated. Tergantung siapa yang dan untuk fungsi apa kalian pakai itu. Karena kesalahannya adalah ketika kalian pakai ProRes cuman untuk pamer, itu intinya. Apapun fitur yang orang pakai karena mereka tujuannya mau pamer kemampuan mereka punya kamera atau fitur kamera itu tanpa tahu fungsinya ya menurut gue jadinya sia-sia dan ya lu pamer yang tanpa ada gunanya gitu. Karena menurut gue kembali lagi lu sebagai videographer ya the whole goal is to make good art. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin good art dengan fitur-fitur canggih itu ya percuma. Next kita ke rolling shutter. Rolling shutter tuh buat gue underrated karena gue sangat terganggu ketika ada kamera dengan rolling shutter yang parah banget. Tapi kalau kalian incer rolling shutter yang sebagus mungkin menurut gue kayak global shutter, menurut gue tuh agak overrated karena sebenarnya rolling shutter tuh nggak sesampai itu gitu, kayak biasa aja buat gue. Tapi iya, kalau kalian pernah lihat video-video di YouTube tuh ada beberapa kayak Gerald Andan tuh pernah breakdown kayak menurut gue biasa aja gitu. Banyak film-film Hollywood juga ada rolling shutternya gitu di filmnya. Tapi ya kembali lagi, separah apa nih rolling shutternya? Kalau parah banget, kayak gue gak mau sebut kameranya deh. Tapi ada satu kamera yang gue bener-bener rolling shutternya gak kuat banget. Itu parah banget dan gue gak bisa accept itu. Makanya gue akhirnya gak mau pakai kamera itu lagi dan gue juga berusaha tiap kali gue syuting sama tim nggak ada yang pakai kamera tersebut gitu ya. So rolling shutter for me is agak overrated kalau misalnya incer yang the best, tapi underrated kalau misalkan kalian nggak memperhatikan itu. Lanjut, custom button. Custom button ini konteksnya kayak ya kalau kamera tuh kita punya banyak opsi tombol-tombol untuk kita atur sendiri gitu. Which buat gue itu adalah underrated. Karena gue sebagai shooter yang apa-apa maunya gercep, gue nggak mau buka menu
cincong, gonta-ganti dan sebagainya. Apalagi kameranya nggak punya joystick, itu paling annoying buat gue. Kayak gue nggak tahu kenapa ada kamera, apalagi yang kalian udah bayar kayak 20 juta ke atas, 25 juta gitu. Dan dia masih nggak menyediakan joystick. Itu buat gue kayak nggak paham. Tapi anyway, custom button itu sangat helpful karena ketika kalian masih harus cari-cari di menu-menu page berapa, kalian tinggal pencet satu tombol beres gitu urusannya. Kayak gue pakai custom button buat crop gitu kan. Kayak di Fujifilm kalian bisa nge-crop kayak 1,35 sensornya. Kenapa? Karena kadang-kadang gue butuh lebih dekat gitu dan gue rela sacrifice sensor size-nya. Ataupun kadang-kadang lu cuman pengen nyalain IBIS, matiin IBIS, nyalain subject detection, matiin subject detection, ganti mode autofocus ke manual focus, itu hal-hal yang krusial menurut gue. Apalagi kalau di dokumentasi ketika, can you imagine kayak ada objek, momen penting, terus kalian masih kayak, aduh, mana ya settingannya. Ya itu menurut gue not a proper documentator. Jadi gue bilang ini underrated. Last but not the least, buat gue yang agak kontroversial adalah viewfinder. Karena sekarang banyak kamera-kamera video centric ini pada ngekorbanin viewfinder. Padahal dari dulu optical jadi elektronik, sekarang malah hilang gitu ya. Menurut gue viewfinder underrated sih. Kayak gue kangen sih kalau ada kamera yang gue pakai dan dia nggak ada viewfindernya. Nice to have banget. Tapi itu lebih ke nice to have. Gue bilang underrated tapi kayak nggak sampai titik dimana kayak gue nggak bisa hidup tanpa itu sebagai profesional. Kalau nggak ada EVF pun sebenarnya aman-aman aja. Tapi kadang kalau kayak outdoor gitu nggak bisa lihat layar, EVF penting sih. Jadi kayak kembali lagi, itu menjadi pertimbangan. Tapi kalau buat gue sendiri, kalau kamera sampai nggak ada viewfinder, tapi speknya semua kuat di segala sisi, ya, nggak apa-apa. Ya, so overall, itu beberapa fitur-fitur kamera yang menurut gue penting atau nggak penting. Tapi kalau gue bisa sum it down, menurut gue kalau untuk basic yang paling crucial adalah IBIS, format MOV, sama 4K. Itu menurut gue yang paling crucial. Karena tanpa itu, gue ngerasa gue lumayan nggak bisa syuting. Untuk yang advance, gue bilang yang sangat krusial sebenarnya adalah dual native ISO, custom button, HDMI sama viewfinder. Itu 4 yang benar-benar krusial buat gue. Karena kayak kalau itu nggak ada, ketika momennya perlu, ya produksi gue akan jauh lebih terhambat gitu, nggak efisien, nggak bisa memberikan kualitas terbaik. Sisanya nice to have semua rata-rata. Bahkan beberapa gue nggak gitu perlu kayak 8K. Saran yang gue mau sampaikan ke kalian, jangan terlalu kemakan sama marketing-marketing orang yang bisa bilang kayak, oh kalau lu nggak ada ini, lu nggak bisa syuting. Kalau lu nggak punya fitur ini, lu nggak keren. Karena menurut gue itu fitur-fitur yang kayak perkembangan teknologi baru yang memudahkan, tapi nggak wajib. Karena kembali lagi, apapun kamera yang kalian punya, itu adalah kamera terbaik yang kalian bisa menggunakan dengan baik. Jadi it's not about the gear guys, tapi it's about you yang megang tangannya. Karena dengan skill itu, momen-momen dan hasil visual yang kalian dapatkan tuh jauh lebih bagus. Intinya seperti itu. Dan ketika kalian bisa menggunakan fitur itu dengan baik, dengan mengerti cara dengan benar menggunakan fitur itu, semua fitur-fitur ini akan menjadi senjata yang luar biasa untuk kalian syuting. So that's all from me. Thank you guys for watching. See you guys in the next one.